Pria ini sedang split di tengah kota, lalu ada bocil membawa es krim mendekatinya dan menggodanya. Pria ini hanya bisa menelan ludah karena ingin es krim tapi tidak punya uang. Bocil ini terus menggodanya saat dia ingin mencicipi es krimnya. Si bocil menariknya dan tertawa puas. Pria ini hanya bisa sabar menghadapi bocil kematian. Tiba-tiba terlihat ada pria tua yang sedang dikejar mafia. Mafia itu menabrak bocil tadi dan menginjak es krimnya, membuat bocil itu menangis. Pria ini pun turun dari splitnya. Terlihat pria ini sudah terpojok oleh para mafia yang sudah siap menghajarnya. Lalu si Samsul muncul menanyakan siapa yang telah menginjak es krim bocil tadi. Bukannya mengaku, mafia ini malah memukul si Samsul, membuat si Samsul sangat marah. Dia pun memukul mafia itu sampai terpental sangat jauh. Akhirnya mau tidak mau si Samsul harus melawan mafia itu satu persatu. Dengan ilmu kungfu dan jurus kaki besinya, si Samsul cukup mudah melawan para mafia itu. Si patua tadi merasa tertolong oleh si Samsul. Dia mencoba memberi si Samsul uang, tapi si Samsul sama sekali tidak tertarik dengan uang itu. Si Samsul pun kembali ke bocil itu dengan membawa es krim yang baru. Tiba-tiba si Samsul dikepung oleh mobil dan pria-pria berjas hitam. Apa yang akan terjadi selanjutnya? Tonton. Setelah menghabisi para mafia yang telah menginjak es krim bocil ini, si Samsul dikepung oleh mafia lainnya. Terlihat bos mafia turun dari mobil dengan cerutu di tangannya. Dia mendekati si Samsul. Ternyata bos mafia ini adalah kakak seperguruan si Samsul. Si Samsul pun diajak ke rumah kakak seperguruannya yang telah sukses. Si Samsul pun sangat rajin berlatih sampai keringat bercucuran, membuat kakak seperguruannya itu bangga. Lalu si Samsul diajak ke si Udin pergi ke markasnya. Saat si Samsul melewati detektor, dia dicegah karena disangka bawa senjata. Padahal itu sepatu besinya yang sudah 20 tahun belum dia lepas. Si Udin yang mengerti, dia pun membiarkannya masuk. Lalu si Samsul diperlihatkan tempat anak buah si Udin yang sedang berlatih. Ternyata si Udin memiliki perusahaan jasa pengamanan bodyguard. Lalu datang patua yang ingin menggunakan jasa perusahaan si Udin. Kemudian si Udin menunjukkan kemampuan anak buahnya yang mampu menghancurkan batu dengan kepalanya dan juga tahan dengan pukulan. Tiba-tiba patua itu melihat si Samsul yang pernah menolongnya kemarin sedang memberi makan anjing. Akhirnya patua itu memilih si Samsul. Tugas si Samsul adalah menjaga anak patua ini yang amburadul, suka mabuk dan clubbing. Apa yang akan terjadi selanjutnya? Tonton terus ya, tetap di sini. Wanita ini baru selesai mandi. Dia dikagetkan oleh si Samsul yang sudah ada di kamarnya sedang split. Si Samsul ditugaskan ayahnya untuk menjaga wanita ini, tapi wanita ini menawarkan uang yang banyak agar si Samsul pulang. Tapi si Samsul yang amanah terus menjaga si Tuti kemanapun dia pergi. Agar si Samsul kesal, si Tuti dengan sengaja mencari masalah dengan preman. Namun si Samsul membiarkan si Tuti terus dikejar-kejar preman itu tanpa menolongnya. Lalu si Tuti pun memohon dan meminta maaf ke si Samsul. Si Samsul pun langsung menghentikan preman itu dan mengangkat preman itu keluar pagar. Si Samsul terus menjaga si Tuti sampai begadang di malam hari sambil split. Saat makan di restoran, si Samsul curiga dengan pelayan itu dan mengatakan anggurnya berbahaya telah kadaluarsa, membuat si Tuti sangat kesal dan marah. Si Samsul pun membawa pulang si Tuti dengan cara dipanggul, tapi tanpa sengaja si Tuti terjatuh. Tiba-tiba datang 3 pria yang memecahkan konsentrasi si Samsul dan si Tuti pun diculik dimasukkan ke mobil. Si Samsul pun langsung mengejar mobil itu untuk menyelamatkan si Tuti. Walaupun si Samsul menggunakan sepatu seberat 20 kilo, si Samsul bisa lari dengan cepat. Sekarang si Samsul sudah berhadapan dengan mobil itu. Apakah si Samsul berhasil menyelamatkan si Tuti? Tonton terus ya, tetap di sini. Sekarang si Samsul berhadapan-hadapan dengan mobil yang menculik si Tuti. Mobil itu tancap gas. Si Samsul pun lari lalu loncat. Pria bertopeng itu pun terpental. Si Samsul menghancurkan pintu belakang mobil dan membawa si Tuti lari. Dengan para penculik itu terus mengejar. Untungnya si Tuti berhasil dibawa pulang ke rumah oleh si Samsul. Ternyata waktu kecil si Samsul dibuang oleh ayahnya karena istrinya meninggal setelah melahirkan si Samsul. Si Samsul pun ditemukan oleh ahli kungfu yang tinggal di hutan. Si Samsul pun dilatih sejak kecil agar menjadi ahli kungfu kaki besi. Si Udin, kakak seperguruan si Samsul, berniat menculik si Tuti. Mereka datang ke rumah si Tuti. Si Samsul yang sadar, dia membawa si Tuti kabur ke tengah hutan. Si Samsul bertarung dengan anak buahnya si Udin. Si Samsul pun masuk ke dalam gudang untuk menyusul si Tuti yang telah tertangkap. Di sana si Samsul terkena jebakan, kakinya terikat rantai, membuat si Samsul kesusahan bertarung melawan anak buah terbaik si Udin. Dia pun terkena pukulan sangat keras. Lalu diangkat pria besar ini, kemudian dibanting dengan sangat keras dan diinjak-injak. Si Samsul melihat si Tuti digantung. Apakah si Samsul dan si Tuti akan selamat? Tonton terus ya, tetap di sini. Si Tuti berhasil diculik anak buahnya si Udin. Si Samsul pun masuk ke dalam gudang untuk menyelamatkan si Tuti, tapi si Samsul kakinya terkena jebakan dan kakinya terborgol, membuat si Samsul kesusahan untuk bertarung, membuat si Samsul terkena pukulan bertubi-tubi. Si Samsul melihat si Tuti digantung, membuat si Samsul kehilangan fokus. Si Samsul pun terkena pukulan yang sangat keras di kepalanya. Lalu si Samsul dilempar ke atas mobil, kemudian ditabrakkan ke tembok. Si Samsul sudah tidak sanggup lagi berdiri. Dia diseret ke lubang kuburan yang telah disiapkan oleh si Udin, kakak seperguruannya sendiri yang jahat. Padahal sejak kecil si Samsul dan si Udin sangat dekat. Namun si Udin yang telah dibutakan oleh uang dengan tega mengubur hidup-hidup si Samsul, adik seperguruannya sendiri. Tubuh si Samsul pun mulai ditimbun oleh tanah. Namun dengan kekuatan dan tekad untuk melunasi cicilan Shopee Pay Later, si Samsul kembali bangkit dari dalam bawah tanah. Akhirnya si Samsul pun membuka sepatu besi yang selama ini mengunci kekuatannya selama 20 tahun. Dia pun mendatangi markas si Samsul seorang diri. Seperti apa kekuatan si Samsul setelah membuka sepatunya ya? Tonton. Sepatu besi yang telah mengunci kekuatan si Samsul selama 20 tahun akhirnya dilepas.
markas. Untuk membalas dendam perbuatan kakak seperguruannya yang telah berkhianat, si Samsul datang seorang diri ke markas si Udin. Di sana dia telah disambut oleh ratusan anak buah si Udin. Dengan kekuatan kaki besinya, si Samsul lari lalu menendang, membuat banyak anak buah si Udin terpental. Satu persatu orang-orang itu ditendang oleh si Samsul sampai pingsan. Yang terkena tendangan si Samsul sudah dipastikan meninggal. Hanya dengan kekuatan kaki besi si Samsul, 100 orang anak buah si Udin terkapar tak berdaya. Si Samsul pun berhasil masuk ke ruangan si Udin. Di sana dia telah ditunggu 3 orang anak buah terbaik si Udin yang kemarin berhasil mengalahkan si Samsul. Hanya 1 kali tendangan 1 orang meninggal. Sekarang giliran si gendut, tangannya langsung patah, kakinya keseleo, lak-lakannya copot. Mamam puas tak tinggal si Jamet dengan gaya tengil menggunakan kampak, tapi kena tendang sekali langsung tewas si Jamet. Terlalu overpower kekuatan si Samsul tanpa sepatu besi. Si Samsul pun masuk ke dalam sebuah ruangan. Di sana ada si Tuti dan ayahnya yang sedang dikurung. Di sana juga ada si Udin dan pria misterius dalang dibalik semua ini. Si Samsul datang untuk menyelamatkan si Tuti dan ayahnya yang dikurung. Dalam semua ini adalah pria misterius itu. Ternyata pria misterius itu adalah ayah si Samsul yang telah membuang si Samsul saat kecil. Si Samsul sangat marah mengetahui ayah yang membuangnya masih hidup. Tapi sebelum itu si Samsul harus melawan si Udin, kakak seperguruannya yang mempunyai jurus tangan besi. Jurus kaki besi dan tangan besi pun bertarung. Serangan si Udin cukup mudah dihalau si Samsul dengan kaki besinya. Tapi ternyata si Udin tak semudah itu dikalahkan. Sampai beberapa kali si Samsul terkena pukulan tangan besi si Udin. Tapi si Samsul bisa berbalik menendang si Udin sampai tulang rusuknya patah dan menendang kakinya hingga tulangnya hancur. Akhirnya si Udin pun mati ditembak oleh anak buah ayahnya si Samsul. Walaupun si Udin telah berkhianat, tapi si Samsul masih menganggap si Udin adalah saudaranya. Hal itu membuat si Samsul sangat sedih dan emosi. Tapi saat si Samsul lari menyerang, si Samsul tertembak tepat di dadanya. Si Samsul pun jatuh ke lantai. Apakah si Samsul masih hidup? Tonton part selanjutnya ya. Si Samsul lari menyerang untuk menyelamatkan si Tuti yang dikurung, tapi si Samsul ditembak tepat di dadanya. Si Samsul pun jatuh ke lantai. Saat didekati, ternyata si Samsul belum mati. Pria itu langsung ditendang oleh si Samsul dan langsung mati. Ternyata si Samsul memiliki kelainan, yaitu jantungnya di kanan bukan di kiri. Si Samsul pun mendekati ayahnya untuk balas dendam karena telah membuangnya ke jurang saat dia kecil. Si Samsul pun mencekik ayahnya dan ingin memukul. Tapi si Samsul tidak sanggup untuk membunuh ayahnya sendiri. Walaupun ayahnya sangat jahat, dia tetaplah ayahnya. Si Samsul pun pergi dan menyelamatkan si Tuti dan ayahnya dari kurungan. Sekarang si Samsul pun bisa hidup bahagia, sejahtera bersama si Tuti. Film pun tamat, tonton film menarik lainnya ya, tetap di sini.